Selamat datang di Emau Cerita. Hari ini aku akan membawakan kisah seorang perempuan bernama Lina. Seorang gadis kecil yang pernah dihina, dicemu, dan merasa tak punya tempat di dunia ini. Namun, dari luka dan air matanya, Lina belajar satu hal penting. Bahwa hidup memang tak selalu adil, tapi keberanian, kesabaran, dan kerja keras mampu mengubah penderitaan menjadi cahaya. Ikuti perjalanan Lina dari hari-hari penuh hinaan, hingga ia bangkit dan menemukan kekuatan sejatinya. Bersiaplah tersentuh, menangis, dan tersenyum bahagia, karena kisah ini bukan hanya tentang Lina, tapi tentang siapapun yang pernah jatuh, tapi tak menyerah. Hujan sore itu turun seperti belas kasihan yang tertunda. Butirannya jatuh di atas genteng rumah kontrakan kami yang bocor, menetes ke ember plastik yang sudah penuh setengah. Aku duduk di sudut dapur, masih dengan daster lusuh bermotif bunga pudar, menatap panci kosong seolah bisa menumbuhkan nasi dari udara. Lina, kamu gak capek hidup miskin terus? Suara suamiku Randy memecah sepi. Nada bicaranya datar tapi tajam, seperti pisau tumpul yang tetap menyakitkan. Aku menunduk menahan air mata. Aku cuman bisa berusaha, Mas. Aku gak bisa maksa rezeki datang kalau Tuhan belum mau. Ia tertawa kecil, sinis. Berusaha? Cuma duduk di dapur, nunggu mukjizat? Coba lihat tetangga kita. Istrinya bantu jualan, gak cuman ngeluh. Kalimat itu menusuk. Padahal setiap pagi aku keliling kampung menawarkan gorengan, tapi tak semua hari laku. Kadang cuma dapat cukup untuk beli beras setengah liter. Kadang bahkan tidak sama sekali. Tapi di mata Randy semua itu tak terlihat. Yang ia lihat hanya kekurangan, kegagalan, dan kesialan. Aku mengangkat wajah, mencoba tersenyum di tengah perih. Mas, aku juga ingin bantu lebih banyak, tapi belum sempat aku lanjutkan. Suara piring pecah membungkam lidahku. Udah, aku muak, Lin. Hidup sama kamu cuma bikin sial. Aku terpaku. Di luar Guntur menyalak seperti ikut marah. Anak kami Dinda berlari memeluk kakiku menangis ketakutan. Aku memeluknya erat. Sst, gak apa-apa nak, mama di sini. Tapi dalam hati aku juga takut. Takut pada malam yang makin panjang, pada nasib yang makin asing. Beberapa menit kemudian, Randy keluar rumah, membanting pintu seolah menutup semua pintu harapan. Aku hanya bisa duduk di lantai yang dingin, mendengarkan langkahnya menjauh bersama suara hujan. Aku menatap wajah kecil Dinda. Matanya bening seperti kaca yang belum retak. Dinda, kalau suatu hari kamu besar jangan benci ayah, ya. Mungkin dia cuma lupa caranya bersyukur. Dinda mengangguk pelan, meski mungkin belum mengerti. Ia hanya menatapku dengan mata yang terlalu lembut untuk dunia yang sekeras ini. Malam menjelang. Aku menggulung daster lusuhku agar tak menyentuh air yang merembes dari lantai. Dalam hati aku berdoa, bukan untuk kaya, bukan untuk dihormati, tapi untuk diberi kekuatan, agar besok aku masih bisa bangun dan tersenyum di depan anakku. Karena bagiku, daster lusuh ini bukan tanda kemalangan. Ia adalah baju perang, saksi bisu dari ribuan kali aku jatuh tapi memilih berdiri lagi. Dan di balik setiap sobekannya aku tahu, Tuhan sedang menulis kisahku dengan tinta kesabaran. Aku memandang keluar jendela, ke langit yang menangis bersama hujan. Dalam remang itu aku berbisik pelan seperti pada diriku sendiri. Tertawalah dunia, Tredin, karena hari ini aku masih hidup. Tapi suatu hari nanti, aku akan membuatmu menangis melihat caraku bangkit. Pagi itu matahari belum sepenuhnya hangat, tapi suara dari rumah mertua sudah menyengat seperti api yang membakar dada. Aku berdiri di depan pagar dengan membawa bakul berisi gorengan sisa semalam, berniat menitip jual di warung sebelah. Namun langkahku terhenti ketika suara Bu Wati, ibu mertuaku, terdengar lantang dari dalam rumah. Lina tuh cuman bikin anakku sengsara. Daster lusuh, wajah pucat, gak bisa ngurus diri. Pantas aja Randy nyesel nikahin dia. Aku menelan ludah, berdiri terpaku. Di tanganku, bakul terasa berat, seolah berisi batu, bukan gorengan. Aku mendengar suara tetangga berbisik-bisik di balik tirai. Ada yang menahan tawa, ada yang menatap iba,
Tapi semuanya sama. Mereka menonton kehancuranku seperti menonton sinetron gratis di pagi hari. Aku melangkah pelan ke halaman, mencoba menahan air mata. Bu, maaf, saya cuma mau nitip pesan. Dinda nanti saya jemput setelah ngaji. Bu Wati menoleh dengan mata yang tajam dan senyum menghina. Ngaji? Kamu masih sempat mikirin ngaji? Urus hidupmu dulu, Lin. Orang miskin kok sok-sokan nyekolahin anak. Kata-kata itu memukul lebih keras dari tamparan. Aku menunduk. Saya cuma ingin Dinda belajar yang baik, Bu. Biar hidupnya nggak seperti saya. Justru itu, hidupmu nggak akan berubah kalau kamu terus ngarepin doa. Dunia ini butuh uang, bukan air mata. Aku tak menjawab. Kadang diam adalah satu-satunya cara agar luka tidak bertambah dalam. Aku membalikkan badan, berjalan menjauh, tapi suaranya masih mengikutiku. Perempuan miskin dasar pembawa sial! Suara itu menggema di kepala hingga langkahku berhenti di jalan becek depan rumah. Dasterku basah oleh lumpur, tapi aku tak peduli. Aku duduk di pinggir jalan, menatap bakul yang kini hampir kosong, karena sebagian gorengan jatuh ketika tanganku gemetar. Angin berhembus membawa bau tanah dan air mata. Di sela itu, aku mendengar tawa anak-anak yang bermain kejar-kejaran. Hidup mereka ringan, tak peduli siapa yang miskin, siapa yang dihina. Ah, seandainya hidup bisa sesederhana tawa mereka. Aku memejamkan mata. Suara Bu Wati, tatapan sinis tetangga. Semua teraduk jadi satu di kepalaku. Lalu muncul bayangan wajah Dinda. Matanya lembut, polos, tapi penuh harapan. Harapan itu terlalu berharga untuk dikubur oleh hinaan. Aku berdiri perlahan, menatap langit yang mulai biru. Ya Tuhan, bisiku lirih. Jika hari ini kau izinkan aku terhina, jangan biarkan aku berhenti berjuang. Karena aku tahu, setiap luka ada tujuannya. Aku melanjutkan langkah, menenteng bakul yang kini ringan. Entah kemana arahku, tapi kakiku tetap melangkah. Aku tahu, hidup tidak akan berubah hanya dengan menunduk dan menangis. Suatu hari nanti aku ingin berdiri di tempat yang sama, bukan untuk membalas kata-kata mereka, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan dengan daster lusuh pun bisa menyalakan cahaya dari kegelapan. Dan ketika angin siang menyapu wajahku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan amarah, bukan dendam, tapi tekad yang hangat, seperti bara kecil di dada yang mulai menyala. Aku menggenggam bakul erat, menatap jalan panjang di depanku, lalu berbisik, aku tidak akan kalah. Karena setiap hinaan hanyalah bahan bakar untuk kebangkitanku nanti. Hari itu matahari terlalu terik untuk hati yang sedang remuk. Aku berjalan di antara lorong kampung sambil menenteng dompet kecil dari kain perca. Isinya hanya 2 lembar ribuan yang kuselipkan dari hasil jualan gorengan kemarin. Tapi wajahku tetap kupaksakan tersenyum. Aku menuju warung Bu Lastri, tempat biasa aku berhutang beras. Bu Lastri, ujarku lembut sambil menunduk. Boleh saya ambil beras 1/4 kilo dulu? Nanti sore saya bayar. Dinda belum makan dari pagi. Bu Lastri menatapku dari balik kacamata tuanya. Sekilas ada iba, tapi lalu tatapan itu berubah kaku. Di belakangnya berdiri beberapa ibu tetangga yang sedang belanja. Mereka saling berbisik, entah apa yang mereka bicarakan, tapi aku tahu rasanya diperbincangkan tanpa diundang. Lina, suara Bu Lastri berat, utang kamu udah 2 minggu belum dibayar. Kalau terus kayak gini, nanti aku yang rugi. Aku terdiam, menunduk dalam. Maaf Bu, saya janji besok pagi saya lunasi. Tolong kali ini saja. Sebelum kata-kataku selesai, salah satu ibu di belakang bersuara. Udah Las, jangan dikasih. Nanti dia pura-pura lupa lagi. Kasihan kamu rugi terus. Disusul tawa kecil dari yang lain. Tawa yang menusuk seperti jarum di dada. Aku menggigit bibir. Saya nggak pernah lupa bayar, Bu. Kadang cuma telat. Tapi saya nggak bohong. Katanya jualan gorengan. Tapi kok nggak laku terus? Ejek yang lain sambil menatap dasterku yang mulai kusam. Daster lusuh, sandal tipis, wajah letih. Semuanya jadi bahan olok-olok pagi itu.
Lalu Bu Lastri menatapku lagi, suaranya datar. Maaf, Lin, aku nggak bisa kasih utang lagi. Kamu pulang aja dulu. Dunia terasa memutar. Pipiku panas, tapi bukan karena matahari. Aku memaksakan senyum kecil, lalu mundur perlahan sambil membawa dompet kainku, yang entah kenapa kini terasa lebih berat dari batu. Dari arah belakang, aku mendengar tawa mereka pecah lagi. Dasar perempuan tak tahu diri. Aku melangkah cepat, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi begitu sampai di ujung jalan, langkahku berhenti. Di sana berdiri Dinda, anak kecilku, membawa 2 kue basah di tangannya. Ma, Dinda dikasih Bu Rahayu. Katanya Dinda jangan sedih. Aku tak kuat lagi menahan tangis. Aku berlutut, memeluk tubuh kecilnya yang hangat. Terima kasih, Nak. Kamu penyembuh, Mama. Air mataku jatuh di pipinya. Tapi ia justru tersenyum. Nggak apa-apa, Ma. Dinda tahu nanti Tuhan bakal kasih rezeki. Kata Ustazah, orang sabar disayang malaikat. Hatiku bergetar. Di tengah dunia yang menertawakan, anakku justru menguatkan. Aku mengusap kepalanya, menatap langit yang begitu terang tapi terasa dingin di hati. Ya Allah, jika hari ini Engkau biarkan aku lapar, maka jangan biarkan aku kehilangan harapan. Kami berjalan pulang melewati gang kecil, diiringi tatapan orang-orang yang masih membicarakan kami. Tapi aku tidak lagi menunduk. Ada sesuatu dalam dadaku yang berubah, seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan mengangkatku dari tanah. Aku sadar, mungkin aku miskin, tapi aku tidak hina. Aku terjatuh, tapi aku belum kalah. Dan di langkah-langkah kecil yang kutapaki bersama Dinda, aku bersumpah pelan, suatu hari nanti mereka akan tahu, rasa lapar ini bukan kutukan, tapi awal dari mukjizat yang sedang Kau siapkan ya Tuhan. Pagi itu, udara terasa segar tapi penuh getar. Aku membuka toko cabang lebih awal, menata rak-rak dengan telaten. Setiap langkah kaki, setiap sapuan tangan di meja, terasa seperti doa dalam diam. Aku tersenyum sendiri, menyadari bagaimana hidup bisa berubah perlahan, ketika kesabaran dan kerja keras menjadi teman setia. Tapi dunia tak pernah berhenti menguji. Seorang pemuda datang, wajahnya serius, pakaian rapi tapi ada kerutan cemas di dahinya. Mbak Lina? Tanyanya. Saya dari salah satu distributor besar. Kami dengar tentang toko dan reputasi Mbak. Kami ingin menawarkan kerja sama besar, tapi suaranya terhenti, menimbang. Saya ingin tahu, apakah Mbak siap menghadapi risiko jika bisnis ini meluas? Aku menelan ludah. Risiko? Aku sudah menelan ejekan, hinaan, dan pengkhianatan. Risiko bagi orang lain terdengar menakutkan, tapi bagiku hanyalah batu loncatan. Saya siap, jawabku mantap. Saya sudah belajar menghadapi dunia, dan saya tidak takut lagi. Pemuda itu tersenyum, dan dunia seakan menahan napas sebentar. Kesempatan yang tak pernah kuimpikan kini hadir, menawarkan jalan ke kehidupan yang lebih besar. Rasanya seperti melihat cahaya matahari menembus awan gelap yang menutup lama di hatiku. Siang itu, ketika aku mengatur stok barang, Raffi berlari membawa sepucuk surat dari sekolahnya. Ia tersenyum ceria. Kak Lina, aku lolos beasiswa. Aku bisa sekolah tinggi sekarang. Air mataku jatuh. Bahagia, haru, dan rasa lega bercampur menjadi satu. Selama ini aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk Raffi, yang selalu setia menemani langkah-langkah kecilku. Sekarang tuh kami berdua punya kesempatan baru. Sore menjelang, aku berjalan menyusuri pasar. Orang-orang menatapku dengan hormat. Beberapa yang dulu mencibir kini tersenyum sopan. Dunia perlahan menoleh, bukan untuk menilai, tapi untuk melihat bagaimana seorang perempuan kecil bernama Lina mampu bangkit dari reruntuhan masa lalu. Di gubuk malamnya, aku menyalakan lilin dan duduk menulis. Kata-kata yang terukir kini bukan lagi tangis, tapi kekuatan yang murni. Setiap angin perubahan membawa kesempatan. Setiap langkah yang teguh akan membuat dunia menoleh, meski awalnya menolak. Aku menatap Raffi yang tertidur pulas di sampingku, pelukan boneka kain di tangannya. Hatiku penuh haru. Kami telah melewati gelombang panjang penderitaan, tapi kini kami berdiri di tepi dunia baru. Dunia yang tak lagi menindas,
tapi memberi ruang bagi yang berani bertahan dan bekerja keras. Aku tersenyum lirih, menatap lilin yang menari di dinding. Besok adalah babak baru, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi hari, karena aku tahu, setiap luka dan tangis yang pernah kualami kini, menjadi kekuatan yang menuntunku menuju cahaya. Pagi itu, matahari menyelinap melalui jendela toko cabang, menyinari rak-rak yang tertata rapi. Aku menatap cahaya itu tersenyum pelan. Rasanya seperti dunia akhirnya menunduk sedikit, memberi ruang untuk seorang perempuan kecil bernama Lina untuk menatapnya dengan mata penuh harap. Sejak kabar beasiswa Raffi, hidupku terasa lebih bermakna. Setiap langkah bukan lagi sekadar bertahan, tapi membangun. Aku berjalan ke pasar dengan ringan, menyapa pedagang dan pembeli dengan senyum tulus. Mereka menatapku berbeda sekarang. Tidak ada ejekan, tidak ada tatapan sinis. Ada rasa hormat, hal yang dulu terasa mustahil. Tapi ujian tak berhenti. Saat aku sedang membantu seorang pelanggan memilih bahan, seorang wanita yang dulu menghina dan menuduhku datang mendekat. Mata mereka menyipit, senyum penuh kepalsuan menempel di wajahnya. Lina, lihat kamu sekarang, seorang pegawai yang punya toko sendiri. Hah, luar biasa, katanya, nada mengejek tersamar. Aku menatapnya tenang. Kali ini aku tak gentar. Suaraku mantap meski lembut. Terima kasih, Bu. Saya senang bisa bekerja dengan jujur dan membuktikan diri. Semua orang berhak menilai, tapi saya tidak lagi takut. Ia menunduk sebentar, menatap mataku, lalu pergi tanpa kata. Di hati aku hanya tersenyum pelan. Dunia boleh menilai, tapi aku sudah belajar. Harga diri bukan diberikan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh keberanian sendiri. Sore itu, Dimas datang membawa kabar yang membuat hatiku berdebar. Lina, toko cabang ini laku keras. Banyak distributor yang ingin bekerja sama. Ini karena kerja kerasmu, air mataku jatuh. Bertahun-tahun aku dihina, dicemuh, dituduh tak berguna. Kini, setiap tetes air mata itu terasa seperti benih yang tumbuh menjadi pohon kekuatan. Aku menatap langit senja di luar jendela. Jingga dan ungu berpadu indah, seolah menari merayakan keberhasilan kecil yang terasa begitu besar. Raffi berlari menyambutku, matanya berbinar. Kak Lina! Aku bangga banget sama kakak. Aku juga mau belajar keras biar kayak kakak. Aku memeluknya erat. Iya, Dek. Kita berdua akan tunjukkan kalau orang kecil pun bisa bermimpi besar dan menaklukkan dunia. Malamnya, aku menulis di kertas kecil di dinding gubuk. Segala hinaan, segala luka, dan air mata yang jatuh adalah batu loncatan menuju cahaya. Dan sekarang, aku berdiri, tegak, tak lagi takut, karena dunia mulai menoleh dengan hormat. Aku menatap lilin di sudut ruangan, bayanganku menari di dinding. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kedamaian. Dunia mungkin tak sempurna, tapi aku sudah menemukan tempatku di dalamnya. Di antara keberanian, kerja keras, dan cinta yang tulus untuk diriku sendiri dan Raffi. Pagi itu, dunia terasa berbeda. Matahari menembus celah jendela gubuk, memantulkan cahaya hangat ke meja kayu tua tempat aku menulis setiap impian dan doa. Aku menarik napas panjang, merasakan udara pagi yang segar masuk ke paru-paru. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatiku benar-benar tenang. Toko cabang yang kurawat kini berkembang pesat. Pelanggan datang dengan senyum. Distributor datang dengan tawaran. Dan orang-orang yang dulu meremehkan kini menatapku dengan hormat. Tapi lebih dari semua itu, rasa percaya diri yang selama ini kutumbuhkan terasa seperti cahaya yang menghangatkan setiap sudut hatiku. Raffi berlari menghampiriku dengan wajah cerah. Kak Lina, lihat. Aku bawa semua nilai raporku. Aku juara 1 di kelas. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bahagia yang tercampur haru membuat dadaku terasa sesak. Semua kerja keras, semua tangis, semua luka yang dulu menekan, kini menjadi fondasi bagi kebahagiaan ini. Aku menunduk, memeluk Raffi erat.
Aku bangga sama kamu, Dek. Kita berdua sudah berjuang keras dan lihat, kita sampai di sini. Siang harinya, pasar terasa hidup seperti biasanya. Aku berjalan di antara pedagang, menyapa dengan senyum hangat. Orang-orang menoleh, beberapa tersenyum, beberapa memberi anggukan hormat. Dunia yang dulu menindas kini menunduk sedikit, memberi ruang untuk seorang Lina yang telah bangkit dari reruntuhan masa lalu. Saat senja tiba, Dimas menemuiku di depan toko. Ia menatapku dengan mata lembut, lalu tersenyum. Lina, kau sudah jadi sosok yang luar biasa. Aku bangga bisa bekerja bersamamu. Aku menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Mas. Semua ini bukan hanya karena saya, tapi karena Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi orang kecil seperti saya. Malam itu, di gubuk kecil yang sederhana, aku menyalakan lilin dan menatap Raffi yang tertidur lelap. Bayangan kami menari di dinding, dan aku menulis satu kalimat terakhir di kertas lusuh yang menempel di dinding. Aku pernah jatuh, dicemooh, dan direndahkan. Tapi aku berdiri lagi, lebih kuat, lebih tegar, lebih percaya pada diri sendiri. Dan sekarang, dunia menoleh, bukan untuk menghina, tapi untuk melihat cahaya yang lahir dari luka. Aku menutup buku catatan kecilku, menarik selimut di bahu, dan menatap langit malam yang berbintang. Setiap bintang terasa seperti saksi perjalanan panjang yang kutempuh. Malam ini aku tahu satu hal pasti. Penderitaan bisa menundukkan, tapi tidak akan pernah menghapus keberanian yang tumbuh dari hati yang tak pernah menyerah. Dan begitulah perjalanan Lina berakhir. Bukan dengan dendam, tapi dengan kebangkitan yang indah. Dari seorang gadis kecil yang diremehkan, ia menjadi sosok yang dihormati, tangguh, dan penuh cahaya. Ia membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan, hinaan bisa menjadi bahan bakar, dan kesabaran akan selalu membimbing kita ke tempat yang seharusnya. Raffi pun tumbuh bersama Lina, belajar bahwa keberanian dan ketulusan hati adalah warisan yang tak ternilai. Dan dunia kini menoleh pada Lina, bukan untuk menindas, tapi untuk menghargai. Terima kasih telah mengikuti kisah ini di MIU Cerita. Semoga perjalanan Lina memberi inspirasi bagi kalian yang pernah merasa kecil, tersakiti, atau direndahkan. Ingatlah, setiap luka adalah awal dari cahaya baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hari itu langit berwarna keemasan. Matahari pagi menyelinap melalui celah atap gubukku, membelai wajahku yang letih tapi penuh tekad. Aku menarik napas panjang, merasakan udara segar yang masuk ke paru-paru seakan membisikkan, hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sejak membuka cabang toko Dimas, hidupku semakin sibuk. Aku belajar menghitung, mengatur stok, bahkan mengurus pelanggan yang cerewet. Tapi pagi ini berbeda. Saat aku melangkah ke toko, kulihat Rani kembali berdiri di depan pintu. Wajahnya datar, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada senyum sinis, tidak ada ejekan. Ia hanya menatapku diam-diam. Dimas datang menghampiri, menepuk bahuku. Tenang, Lin, aku di sini. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak cepat, tapi aku menatap Rani lurus-lurus. Ia menunduk sebentar, lalu mengulurkan tangan dengan wajah serius. Lina, aku salah. Selama ini aku menilai kamu dari masa lalu, padahal kamu sudah berubah. Aku minta maaf. Dunia seakan berhenti. Kata-kata itu sederhana, tapi membelai luka lama yang dulu menorehkan sakit tak tertahankan. Aku menatap tangannya, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan rasa lega yang dalam. Terima kasih, Rani. Suaraku pelan. Saya sudah belajar menerima masa lalu. Tapi yang paling penting, sekarang kita bisa melihat siapa kita sebenarnya. Rani tersenyum tipis.
Kamu hebat, Lina. Aku iri, tapi juga kagum. Hari itu, di tengah pasar yang ramai, aku menyadari sesuatu. Orang-orang tidak lagi menilai dari siapa aku dulu, tapi dari siapa aku sekarang. Dari keberanian dan kerja keras yang kutumpahkan setiap hari. Dari luka yang kutelan hingga menjadi kekuatan. Sore harinya, Dimas menatapku serius. Lina, aku ingin memberimu sesuatu. Ini bukan cuma soal kerja. Tapi aku ingin kamu tahu, aku percaya sepenuhnya sama kamu. Toko ini, sebagian milikmu. Air mataku jatuh, hangat dan tak tertahan. Selama bertahun-tahun, aku hanya bermimpi menjadi seseorang yang dihargai. Dan kini, Tuhan memberiku kesempatan itu. Kesempatan untuk bangkit, bukan sebagai korban, tapi sebagai seorang perempuan yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Raffi berlari ke arahku saat aku pulang, menatapku dengan mata berbinar. Kak Lina, kamu sekarang hebat. Nanti aku mau ikut bantu juga. Aku memeluknya erat. Iya, Dek. Kita berdua akan tunjukkan kalau orang kecil juga bisa punya masa depan. Malam itu, aku menulis di kertas lusuh yang menempel di dinding. Kata-kata yang akhirnya keluar dari hati yang penuh damai. Hidup mungkin pernah menjatuhkanmu, Lina. Tapi saat kau belajar berdiri sendiri, dunia akan mulai menunduk hormat. Aku menatap lilin kecil yang bergetar di sudut gubuk, sambil tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa penderitaan yang dulu menindihku, sekarang mengubahku menjadi wanita yang tak lagi takut pada masa depan. Pagi itu udara segar terasa berbeda. Seakan alam pun ikut merayakan sesuatu yang baru. Aku membuka toko dengan hati ringan, menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Setiap langkahku kini tak lagi diiringi rasa takut atau malu, tapi rasa percaya diri yang tumbuh perlahan, seperti bunga liar yang menembus retakan aspal. Namun dunia selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang bersamaan dengan ujian. Ketika aku sedang menata rak, terdengar suara keras dari ujung pasar. Sekelompok pedagang mendekat, wajah mereka serius, beberapa terlihat marah. Aku menahan napas, mencoba menenangkan detak jantung yang mendadak berpacu. Salah satu dari mereka, seorang lelaki bertubuh besar, menatapku tajam. Lina, dengar-dengar kamu sekarang pegang toko sendiri? Kok bisa ya? Jangan-jangan ada yang bantuin bayar hutang masa lalumu? Aku menelan ludah, tapi kali ini aku tak mundur. Aku menatapnya lurus. Kalau maksudmu bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini, jawabannya sederhana. Saya kerja keras, saya belajar, dan saya tidak meminta belas kasihan dari siapapun. Orang-orang terdiam. Aku bisa merasakan mata mereka tertuju padaku. Sebagian tak percaya, sebagian mulai menghargai. Dalam hati, aku tersenyum tipis. Lama-lama, aku menyadari sesuatu. Keberanian bukan hanya soal melawan orang lain, tapi melawan keraguan dalam diri sendiri. Beberapa jam kemudian, Raffi datang dengan wajah ceria. Kak Lina, aku bantuin angkat. Barang yuk! Aku tersenyum dan menyerahkan beberapa karton padanya. Saat kami bekerja bersama, ada rasa hangat yang mengalir di hatiku. Raffi kecil itu adalah pengingat bahwa hidup ini tak hanya tentang membuktikan pada orang lain, tapi juga tentang memberikan teladan. Bahwa orang kecil bisa kuat, tulus, dan bermartabat. Di sore hari, Dimas datang membawa kabar menggembirakan. Lina, cabang baru toko kita ternyata laku keras. Pembeli senang dengan cara kamu mengatur semuanya.
Bahkan beberapa pelanggan tetap bilang mereka merasa nyaman karena kamu jujur dan ramah. Aku menunduk, menahan air mata yang menggenang. Betapa selama ini aku hanya ingin dihargai, ingin orang melihat siapa aku sebenarnya. Dan kini, dunia mulai menoleh dengan hormat. Malamnya, aku duduk di gubuk, menatap lilin yang bergetar di sudut ruangan. Raffi sudah tertidur pulas, pelukan boneka kain di tangannya. Aku menulis di kertas sobekan yang selalu menempel di dinding. Kadang dunia ingin menguji kita dengan gelombang baru, tapi gelombang itu takkan menenggelamkan jika kita sudah belajar berenang. Aku menarik napas panjang, menatap langit lewat celah atap bocor. Malam ini, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Luka-luka lama masih ada, tapi mereka tidak lagi menahan langkahku. Mereka kini menjadi bahan bakar bagi setiap impian yang ingin ku capai. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Kebangkitan itu tidak hanya soal balas dendam atau membuktikan diri, tapi tentang menemukan kedamaian dan harga diri sendiri di tengah dunia yang dulu ingin menjatuhkanmu. Sejak pagi, pasar terasa lebih hidup. Suara pedagang bercampur dengan aroma makanan dan tanah basah setelah hujan semalam. Aku melangkah ke toko cabang dengan rasa tenang yang jarang kurasakan dulu. Kini, aku tahu, setiap tetes keringat, setiap ejekan, setiap air mata yang jatuh, semuanya membentuk diriku hari ini, tegar, tabah, dan lebih bijak. Hari itu datang tamu tak terduga. Seorang wanita paruh baya, berpakaian rapi dan membawa tas kulit mahal. Menatapku dengan pandangan menilai. Ia membuka mulut. Tapi aku menyadari tatapannya bukan seperti yang biasa kuhadapi dari mereka yang ingin menghina. Suaranya lembut, tapi tegas. Lina, saya dengar banyak tentangmu. Tentang bagaimana kamu bertahan, bekerja keras, dan membuktikan siapa dirimu. Saya ingin menawarkan kerjasama untuk distribusi toko ini ke beberapa wilayah. Aku terdiam. Dunia yang dulu menatapku dengan sinis kini menawarkan kesempatan yang bahkan tak pernah kuimpikan. Tubuhku gemetar, tapi hati terasa hangat, penuh campur aduk antara syukur, tak percaya, dan bahagia. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin, ucapku pelan, menahan air mata yang menggenang. Dimas menepuk bahuku dengan senyum bangga. Lina, lihatlah. Semua kerja kerasmu, semua kesabaranmu, mulai menuai hasil. Kamu layak mendapatkannya. Aku menatap langit sore dari jendela toko. Cahaya matahari yang memantul di lantai terasa, seperti memberi restu, seperti membisikkan bahwa penderitaan selama ini bukan sia-sia. Semua hinaan, tuduhan, bahkan rasa takut, semuanya telah membentuk keberanian yang kini membuatku berdiri tegak. Saat aku pulang ke gubuk, Raffi berlari menyambutku dengan tawa riang. Kak Lina, aku dengar kamu hebat sekali sekarang. Nanti aku mau ikut bantuin juga. Aku memeluknya erat. Iya, Dek. Kita akan terus belajar, terus berjuang, dan tidak akan takut lagi. Malam itu, aku duduk di meja kecil, menyalakan lilin, menatap kertas-kertas yang menempel di dinding. Kata-kata yang dulu penuh tangis, kini berubah menjadi mantra. Kekuatan. Luka adalah guru. Ejekan adalah batu loncatan, dan keberanian adalah cahaya yang menuntun kita pulang ke diri sendiri. Aku menatap Raffi yang tertidur di sampingku, napasnya tenang. Aku menatap lilin yang bergetar di dinding, bayanganku menari di sudut ruangan. Aku tersenyum lirih. Dulu aku merasa dunia menolak, tapi malam ini aku merasa dunia mengakui. Hidup memang tak sempurna. Masih ada mereka yang menilai, yang iri, yang skeptis. Tapi aku sudah belajar satu hal,
Orang yang tahu harga dirinya tidak akan jatuh karena cemoohan. Aku bisa memilih untuk tetap rendah hati, tapi tidak lagi membiarkan dunia menundukkan langkahku. Dan di bawah cahaya lilin yang redup, aku menulis satu kalimat terakhir hari itu. Aku telah jatuh, aku telah ditindas, aku telah menangis. Tapi kini aku berdiri, dan dunia, lihatlah, Lina tak lagi takut, selalu lebih hangat dari sebelumnya. Sejak kejadian itu, orang-orang di pasar mulai benar-benar menghormatiku, bukan dengan kata-kata, tapi dengan cara mereka menatap. Tanpa sinis, tanpa cibiran, ada kehangatan baru di sana. Seperti embun pagi yang turun perlahan setelah malam panjang penuh badai. Aku tidak lagi sekadar Lina si anak miskin, tapi Lina yang sabar, yang jujur, yang kuat. Dimas makin mempercayaiku. Ia menyerahkan tanggung jawab lebih besar, mencatat stok barang dan mengatur pembelian dari pemasok. Setiap angka yang kutulis terasa seperti puisi kecil tentang kebangkitan. Dulu aku dicibir karena dianggap tak berguna. Sekarang, tanganku yang dulu mengusap air mata justru menulis angka-angka harapan. Namun hidup selalu pandai menantang ketenangan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Dimas memintaku menemani ke rumahnya untuk membantu menghitung persediaan. Rumahnya sederhana tapi rapi, dengan taman kecil penuh bunga Kamboja. Di sana aku bertemu ibunya, Bu Ratna, seorang wanita parubaya berwajah lembut tapi matanya tajam. Beliau menatapku lama sebelum berkata pelan, "Kamu ini yang kerja di toko anak saya." Aku mengangguk sopan. "Iya Bu, saya cuma bantu sedikit." "Sedikit?" Katanya kamu yang urus semua catatan sekarang. Suaranya datar, tapi mengandung nada tidak suka. Aku terdiam, menunduk. "Saya hanya bantu sesuai yang Mas Dimas minta, Bu." Bu Ratna menatapku seolah ingin menelanjangi masa laluku. Lalu ia berkata dingin, "Kamu tahu, Nak, perempuan miskin itu kalau dekat dengan laki-laki, sering disalahartikan. Hati-hati, dunia ini tidak sebaik hatimu." Ucapan itu menembus hatiku. Sakit, bukan karena marah, tapi karena aku tahu beliau tidak sepenuhnya salah. Dunia memang suka menuduh sebelum mengenal. Aku menunduk dalam-dalam, lalu menjawab pelan, "Terima kasih, Bu. Saya akan jaga diri saya." Sepanjang perjalanan pulang, Dimas meminta maaf berkali-kali. "Ibu saya memang keras, Lina. Tapi jangan salah paham ya. Dia cuma takut saya dimanfaatkan orang." Aku tersenyum, menatap senja di kejauhan. "Saya nggak sakit hati, Mas. Saya sudah terbiasa dianggap salah. Tapi kali ini saya ingin buktikan. Saya nggak seperti yang mereka pikir." Malam itu, di gubuk kecilku, aku termenung lama. Kata-kata Bu Ratna terngiang, menyayat tapi juga membangunkan kesadaran. Dunia akan selalu menguji niat baik. Dan aku tak bisa mengendalikan pandangan orang. Hanya bisa menjaga langkahku sendiri. Raffi tertidur di sudut ruangan, memeluk boneka kain yang kubuat dari sisa potongan baju. Aku memandangnya lama, tersenyum. Suatu hari nanti, kita akan keluar dari tempat ini. Bukan untuk sombong, tapi untuk membuktikan kalau orang kecil pun bisa punya harga diri. Angin malam berembus lembut. Lilin di meja bergoyang, memantulkan bayangan wajahku di dinding. Wajah yang dulu lemah, kini mulai tegas. Aku sadar, luka-luka masa lalu ternyata bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami. Karena dari situlah aku belajar arti tulus, arti tegar, dan arti hormat pada diri sendiri. Sebelum tidur, aku menulis lagi di kertas lusuh yang menempel di dinding. Jangan takut dinilai rendah, asalkan langkahmu benar. Karena waktu akan mengubah hinaan menjadi hormat. Aku tersenyum dalam gelap. Mungkin inilah saatnya luka berhenti jadi beban dan mulai menjadi makna. Hari-hari terus bergulir seperti lembar waktu yang mulai berwarna. Hidupku tak lagi sekadar bertahan, tapi perlahan mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Aku masih bangun sebelum fajar, masih bekerja hingga matahari terbenam, tapi kali ini langkahku lebih ringan. Karena setiap peluh kini membawa makna. Suatu pagi di pasar,
Dimas datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa lembar kertas dan menaruhnya di meja lapak Bu Rini. "Lina, aku mau buka cabang toko di ujung pasar, tapi aku butuh orang yang bisa aku percaya buat bantu ngatur. Kamu mau kan?" Aku terdiam. Dunia seolah berhenti sesaat. Aku, Lina, gadis yang dulu diusir dari kampung, yang dihina dan dituduh. Kini diminta memegang tanggung jawab sebesar itu. Air mataku hampir jatuh. Aku hanya mampu mengangguk pelan. "Saya mau, Mas, asal saya bisa terus belajar." Dimas tersenyum. "Itu yang paling penting. Orang yang mau belajar nggak akan pernah benar-benar kalah. Hari-hari berikutnya jadi lebih sibuk dari sebelumnya. Aku belajar tentang stok barang, cara mencatat pengeluaran, bahkan belajar sedikit soal pemasaran dari Dimas. Ia sabar mengajariku, dan di sela-sela kerja, aku sering menangkap sorot matanya yang tulus. Sesuatu yang membuat dadaku hangat tapi juga takut. Aku tak ingin menafsirkan apapun. Aku hanya ingin fokus pada jalan yang sedang kubangun. Namun gosip di pasar tak pernah benar-benar mati. Beberapa orang mulai berbisik lagi. "Lina sekarang makin dekat sama Dimas ya. Jangan-jangan nanti dia jadi nyonya toko." Aku pura-pura tak dengar, tapi kata-kata itu menusuk juga. Aku tahu, perempuan seperti aku tidak mudah dipercaya. Apalagi jika berdiri di samping seorang lelaki yang disegani. Tapi aku memilih diam. Karena kali ini aku tak ingin membuktikan dengan bicara, melainkan dengan hasil. Sore itu, setelah toko baru resmi dibuka, Dimas berdiri di sampingku, menatap papan nama bertuliskan Sembako Sejahtera Cabang 2 dikelola oleh Lina. Aku menatap papan itu dengan mata basah. Rasanya seperti mimpi yang tumbuh dari tanah luka. Dimas menoleh padaku dan berkata lembut, "Ini semua karena kamu nggak pernah menyerah." Aku terdiam, lalu menjawab pelan, "Bukan. Mas, ini karena Tuhan belum berhenti percaya pada orang kecil seperti saya." Ketika malam datang, aku pulang ke gubuk dengan langkah gontai tapi bahagia. Raffi sudah menunggu dengan wajah cerah. Ia berlari memelukku. "Kak, aku dengar dari Bu Rini. Sekarang Kak Lina punya toko sendiri ya?" Aku tertawa sambil mengusap rambutnya. "Bukan punya, Dek. Kakak cuma dipercaya buat jaga. Tapi buat kakak, itu lebih dari cukup." Raffi tersenyum polos. "Nanti kalau aku besar, aku bantuin Kak Lina ya." Aku mengangguk sambil menatapnya. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. "Iya, Dek. Nanti kita kerja bareng, nggak ada lagi yang hina." Malam itu, sebelum tidur, aku menatap kertas-kertas kecil di dinding yang dulu kutulis dengan tangan gemetar. Kini kutambahkan satu lagi, dengan tulisan paling tegas yang pernah kubuat. Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi orang yang terus berjalan. Meski jalannya penuh duri, aku tersenyum, menatap langit lewat celah atap bocor. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa dunia mulai mendengar langkah kecilku. Kehidupan mulai terasa lebih tenang, seolah badai telah lewat. Tapi entah mengapa, dalam diam aku tahu, tidak ada kedamaian yang abadi bagi orang yang pernah dihinakan. Ada bayangan masa lalu yang selalu menunggu di tikungan waktu. Hari itu pasar ramai luar biasa. Pembeli berdesakan, dan aku sibuk mencatat pesanan. Dimas datang membawa senyum lelah tapi hangat, membantuku di balik meja. Aku sempat berpikir, mungkin ini awal dari hidup baru. Namun segalanya berubah ketika satu suara dari kerumunan memanggil namaku dengan nada mengejek. "Lina, astaga ini benar kamu?" Aku menoleh dan jantungku serasa berhenti. Di sana berdiri Rani, saudara jauh yang dulu ikut menuduhku mencuri uang keluarga. Wajahnya masih sama, cantik, angkuh, penuh kesombongan. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan senyum sinis. "Pantas aja kamu ngilang. Jadi tukang sembako di pasar ya sekarang?" Lumayanlah naik derajat dikit dari tukang sapu. Beberapa pembeli menoleh. Darahku mendidih, tapi aku menahan diri. Aku sudah belajar, diam bukan berarti kalah. Namun Dimas yang berdiri di dekatku menatap tajam ke arah Rani. "Mbak, kalau cuma mau beli bahan dapur, silakan. Tapi kalau mau menghina orang,
Tempat ini bukan untuk itu. Rani tertawa kecil, menatap Dimas dengan mata menilai. Wah, pembelanya gagah juga ya. Jangan-jangan kamu yang jadi penyelamat gadis hina ini? Kata itu, hina, menusuk dadaku seperti belati yang pernah menoreh luka di masa lalu. Tangan gemetar, tapi aku menggenggam pena erat-erat, menahan air mata, agar tak jatuh di depan semua orang. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Rani lurus-lurus. Mbak Rani, suaraku pelan, tapi tegas. Dulu saya pernah jatuh karena percaya orang seperti Mbak. Sekarang saya berdiri karena saya percaya pada diri sendiri. Jadi kalau Mbak mau menghina silakan. Tapi saya nggak akan mundur lagi. Kerumunan pasar mendadak hening. Rani melengos dengan wajah menegang, lalu pergi tanpa sepatah kata. Setelah ia menghilang di antara orang-orang, aku menunduk, baru sadar tangan dan kakiku masih gemetar. Dimas memegang bahuku lembut. Kamu hebat, Lin. Dulu kamu mungkin nggak berani bicara begitu. Aku tersenyum samar. Aku udah capek ditindas, Mas. Kadang diam memang emas, tapi kalau terus diam, orang pikir kita nggak punya harga diri. Sore itu aku pulang lebih awal. Langit mendung, dan rintik hujan pertama jatuh di tanah seperti pengingat. Masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi bisa dihadapi. Di rumah, Raffi sudah menunggu, menyalakan lilin kecil karena listrik padam. Ia menatapku dengan cemas. Kak Lina kenapa? Wajahnya pucat, aku duduk di lantai menarik napas berat. Nggak apa-apa, Dek. Cuma ketemu hantu masa lalu. Raffi tertawa kecil, belum mengerti maksudku. Tapi tawa itu cukup untuk menenangkan hatiku yang bergetar. Aku memeluknya erat, menatap langit lewat celah atap. Hujan turun makin deras, membawa aroma tanah dan kenangan. Malam itu aku menulis di kertas kecilku lagi. Kadang masa lalu datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguji apakah luka itu masih menguasai kita. Aku tersenyum lemah. Luka lama memang datang lagi, tapi kali ini aku tidak lagi berdarah. Aku hanya teringat bahwa aku pernah berdarah dan tetap memilih hidup. Pagi itu kabut menggantung rendah di pasar, menutupi sebagian wajah-wajah lelah yang berjuang mencari nafkah. Aku datang seperti biasa, menenteng ember berisi air untuk mencuci wadah tempe, dengan Raffi yang setia berjalan di belakangku membawa kantong plastik bekas. Hidup kami memang sederhana, tapi dalam kesederhanaan itu, aku mulai merasakan arti syukur yang sebenarnya. Namun, dunia tidak pernah benar-benar diam terhadap orang kecil seperti aku. Siang itu, ketika aku sedang membantu Bu Rini membungkus dagangan, datanglah sekelompok ibu-ibu yang dulu sering menatapku sinis. Salah satunya, Bu Siska, istri dari Pak RW yang dulu ikut mengusirku dari kampung. Suaranya nyaring menembus udara pasar yang ramai. Itu Lina ya? Katanya dulu anak tukang kredit yang kabur bawa uang. Kok sekarang jadi buruh tempe? Pantesan memang turunan miskin. Tawa mereka menggema. Kata-kata itu seperti pisau, tapi kali ini aku tak menunduk lagi. Aku menatap mereka, mata basah, tapi tidak dengan air mata, melainkan dengan keberanian. Saya memang miskin, Bu. Tapi saya nggak mencuri apapun. Saya cuma berusaha hidup. Suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk didengar. Pasar tiba-tiba hening. Bu Rini menghentikan tangannya yang membungkus tempe. Raffi, yang sedari tadi berdiri di belakangku, menggenggam ujung bajuku. Aku menatap sekeliling, melihat tatapan iba dari beberapa pedagang lain. Ada yang menunduk, ada pula yang pura-pura sibuk. Tapi dalam hening itu, aku tahu, keberanianku mulai menyalakan sesuatu. Bu Siska mendengus, lalu pergi dengan langkah cepat. Tapi entah kenapa, aku justru merasa lega. Seolah beban bertahun-tahun yang menindih dadaku akhirnya terangkat sedikit. Sore itu, setelah pasar mulai sepi, Bu Rini menepuk bahuku. Kamu hebat, Lin. Ibu bangga. Orang jahat biasanya takut sama kejujuran. Aku tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Saya cuma nggak mau terus diam, Bu. Diam itu bikin luka tambah dalam.
Sepulang dari pasar, aku dan Raffi berjalan menyusuri jalanan becek yang beraroma tanah basah. Di langit, matahari sore merayap turun, meninggalkan semburat jingga di antara awan kelabu. "Kak, aku takut mereka jahat sama Kak Lina," ujar Raffi pelan. Aku menatapnya dan tersenyum. "Nggak apa-apa, Dek. Kadang, kalau kita berani bicara, memang ada yang nggak suka. Tapi kalau kita diam, dunia nggak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya." Setibanya di rumah, aku menatap langit yang kini mulai gelap. Aku sadar, luka tidak bisa hilang dalam sehari. Tapi setiap kali aku berani menghadapi rasa sakit, luka itu berubah bentuk, menjadi kekuatan yang diam-diam tumbuh di hatiku. Malam itu aku menulis lagi di kertas sobekan yang kutempel di dinding. Berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski hati gemetar. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Sebelum akhirnya menutup mata, hujan kembali turun di luar sana, mengetuk atap gubukku seolah ingin berkata, "Kamu tidak sendiri, Lina. Langit pun tahu, perjuanganmu sedang menuju terang." Dan di dalam gelap yang dulu terasa menyesakan, aku mulai percaya bahwa setiap luka yang kupikul sesungguhnya sedang mengukir jalan menuju harapan. Pagi itu terasa berbeda. Udara pasar lebih hangat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, orang-orang tidak lagi menghindar ketika aku lewat. Mereka mulai menyapaku, meski masih dengan ragu. Bu Rini bahkan tersenyum bangga ketika beberapa pembeli bertanya, "Itu yang bantuin Bu Rini ya? Rajin sekali anak itu." Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam dada, rasanya seperti ada matahari kecil yang menyala pelan. Dulu, aku datang ke pasar dengan kepala tertunduk, membawa malu yang menempel di setiap langkah. Sekarang, meski hidupku masih sederhana, aku mulai bisa berjalan dengan sedikit tegak. Hari itu, seorang lelaki muda datang ke lapak Bu Rini. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Dimas, pemilik toko sembako di ujung pasar. "Saya lihat Mbak Lina rajin sekali. Kalau mau bantu juga di toko saya ya. Upahnya harian," katanya dengan suara ramah. Aku hampir tak percaya. Dunia yang dulu menolakku kini perlahan mulai memberi ruang. Aku menunduk sopan, menahan haru yang hampir pecah. "Terima kasih, Mas. Saya akan kerja sebaik mungkin." Sejak hari itu, aku mulai membantu Dimas setiap sore. Tugasnya tidak berat. Menata barang, mencatat pesanan, dan menjaga toko ketika ia keluar. Tapi bagiku, itu seperti kesempatan emas. Setiap receh yang kuterima, kusiapkan sebagian untuk tabungan kecil di kaleng bekas biskuit. Aku tak tahu akan kugunakan untuk apa. Tapi rasanya bahagia bisa menyisihkan sesuatu dari keringat sendiri. Namun hidup tidak pernah berjalan tanpa ujian. Sore itu, ketika aku menutup toko, dua ibu yang dulu mengejakku datang menghampiri. Suara mereka masih sama menusuk seperti dulu. "Wah, Lina sekarang kerja di toko ya? Hati-hati, nanti dikira godain majikan." Salah satu dari mereka berbisik cukup keras agar ku dengar. Aku hanya tersenyum, tak lagi membalas. Aku sudah belajar, tidak semua suara pantas didengar. Yang penting, langkahku terus maju. Raffi menungguku di luar pasar sambil membawa 2 buah roti, sisa pemberian Bu Rini. Kami makan sambil duduk di pinggir jalan, menatap langit senja yang mulai memerah. "Kak, aku senang lihat Kak Lina sekarang. Orang-orang udah nggak jahat kayak dulu." Aku tersenyum kecil. Mereka belum berubah, Dek. Hanya saja, mungkin Tuhan mulai menutup telinga mereka dari kebencian. Malamnya, aku pulang dengan tubuh letih tapi hati ringan. Di gubuk kecilku, aku menatap kaleng bekas biskuit yang kini berisi recehan hasil kerja. Aku buka pelan, menghitung satu persatu sambil tersenyum. Seolah setiap koin itu membawa cerita perjuangan. "Bu," bisiku pada foto lama ibu di dinding. Lina belum jadi apa-apa, tapi Lina sudah mulai bisa berdiri sendiri. "Terima kasih ya Bu, dulu ibu ajari Lina untuk nggak malu jadi orang kecil." Di luar, suara jangkrik bersahutan. Angin malam berhembus membawa harum tanah dan sedikit kesejukan. Aku menatap kertas-kertas yang menempel di dinding. Semua catatan kecil yang kutulis di masa-masa berat.
Kini setiap kata di sana bukan lagi tangis, tapi bukti bahwa aku telah bertahan. Dan malam itu, sebelum memejamkan mata, aku berdoa pelan. Tuhan, kalau memang ini awal dari kebangkitan, tolong jaga aku agar tidak sombong. Biarkan aku tetap rendah, tapi kuat seperti akar yang menembus tanah. Aku tersenyum kecil, karena mungkin, hanya mungkin, dunia akhirnya mulai menoleh ke arahku. Bukan untuk menghina, tapi untuk melihat bagaimana seorang perempuan kecil bernama Lina sedang belajar berdiri di bawah cahaya miliknya sendiri. Hari-hari terasa lebih ringan. Pekerjaan di toko Dimas berjalan lancar, dan aku mulai terbiasa mengatur pembukuan sederhana. Setiap pagi aku masih membantu Bu Rini di pasar, lalu siang sampai sore di toko sembako. Hidupku padat tapi indah, bukan karena kemewahan, melainkan karena maknanya. Namun seperti yang Ibu pernah bilang, ketika terang mulai datang, jangan lupa bahwa bayangan juga ikut tumbuh. Aku tak benar-benar paham maksudnya, sampai hari itu datang. Suatu sore, toko mulai ramai pembeli. Dimas sedang keluar mengantarkan pesanan. Aku menjaga sendirian, menghitung kembalian sambil melayani pelanggan. Semua tampak biasa, sampai seorang ibu tua datang tergesa-gesa. Ia mengeluh kehilangan dompet setelah berbelanja di toko. Barusan saya bayar di sini. Dompet saya merah, ada uang 200.000 di dalamnya, katanya panik. Aku membantu mencari, membongkar meja, menelusuri lantai, tapi dompet itu tak ditemukan. Beberapa orang mulai berbisik, matanya tertuju padaku. Jangan-jangan pegawai barunya itu yang ngambil. Dulu katanya keluarganya juga punya masalah uang, kan? Dadaku menegang. Saya tidak ambil, Bu. Sumpah, saya nggak pernah nyentuh apapun selain barang toko. Ucapku gemetar. Tapi ucapan itu tak memadamkan curiga. Ketika Dimas datang, suasana sudah tegang. Ibu tua itu masih menuduhku, sementara orang-orang menatap seperti sedang menonton drama murahan. Dimas menatapku lama, seolah menimbang-nimbang. Lina, kamu yakin tidak tahu apa-apa? Aku menatap matanya, menahan air mata. Saya bersumpah, Mas. Saya nggak akan berani makan dari hasil mencuri. Henning. Lalu Dimas menarik napas panjang dan berkata lembut, "Baik, kita cek CCTV nanti malam." Aku nyaris lemas. Sore itu, aku pulang dengan langkah gontai. Raffi menungguku di depan gubuk, wajahnya khawatir. "Kak, kenapa?" Aku hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Dek. Kadang orang baik pun tetap diuji." Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku memandang langit dari celah atap bocor, berdoa dengan suara bergetar. Tuhan, aku sudah berusaha jujur. Kalau memang ini ujian, tolong beri aku kekuatan untuk tidak membenci. Pagi menjelang dengan langkah ragu. Aku datang ke toko, dan Dimas sudah menunggu di depan komputer. Ia memutarkan rekaman CCTV. Semua menahan napas, dan di layar, terlihat jelas dompet ibu tua itu jatuh di antara rak, tergelincir tanpa sengaja, lalu terselip di bawah karung beras. Suara-suara yang kemarin menuduh langsung terdiam. Ibu tua itu menatapku dengan wajah malu. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah salah sangka." Aku menunduk sopan, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dimas menatapku dengan lembut. "Maaf juga, Lina. Dunia memang kejam, tapi kamu tetap sabar ya." Aku tersenyum lirih. Saya sudah terbiasa diuji, Mas. Tapi kali ini, saya nggak mau kalah lagi. Sore itu aku pulang membawa hati yang campur aduk, antara perih dan lega. Raffi berlari menyambutku, memelukku erat. "Aku tahu Kak Lina nggak salah," katanya lantang. Aku tertawa kecil di antara tangis. "Terima kasih, Dek. Kadang cuma satu orang yang percaya, tapi itu sudah cukup untuk bertahan." Malam itu, aku menatap lilin kecil di meja dan menulis di kertas sobekan yang baru. Kebenaran memang datang terlambat, tapi ia selalu pulang kepada yang sabar menunggunya. Aku menatap tulisan itu lama, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Karena kini aku tahu, cahaya yang datang setelah badai. Malam itu warung sudah sepi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani langkahku merapikan meja.
Dinda sudah tertidur di bilik kecil di belakang, sementara Pak Arman sedang menghitung uang hasil jualan hari ini. "Lumayan ya, Bu Lina. Rezeki makin lancar," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan, menahan hangat yang tiba-tiba memenuhi dada. "Iya, Pak. Mungkin karena niat kita baik, jadi Tuhan kasih jalan." Arman menatapku sesaat, lalu mengalihkan pandangan. Di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, wajahnya tampak teduh. Tapi aku tahu, di balik keteduhan itu, ada banyak luka yang ia simpan rapat-rapat. Seperti aku. Aku hampir lupa bagaimana rasanya tenang. Tapi bersamanya, aku mulai belajar lagi. Belajar tertawa tanpa takut. Belajar percaya tanpa harus menunduk malu. Namun malam itu, ketenangan itu runtuh dalam sekejap. Seseorang berdiri di depan warung. Tubuhnya tegap, bajunya lusuh, matanya merah karena mabuk. Suara itu, suara yang pernah membuatku gemetar bertahun-tahun. "Lina," katanya serak. "Kamu pikir bisa kabur dari aku?" Aku tertegun. Gelas di tanganku hampir jatuh. "Randy," bisikku nyaris tak terdengar. Arman berdiri, tubuhnya menegang. "Siapa Bu Lina?" Aku menelan ludah. "Dia, suami saya." "Dulu," Randy tertawa keras, getir. "Suami dulu? Jadi sekarang kamu udah punya laki-laki baru ya? Enak banget hidup dari warung orang lain." Suara teriakannya menggema sampai keluar. Beberapa warga yang lewat berhenti, menatap dari jauh. "Mas, jangan di sini. Dinda lagi tidur," kataku berusaha tenang, meski tubuhku gemetar. Tapi Randy justru melangkah mendekat, tangannya menepuk meja keras. "Kau bikin malu aku, Lina. Dulu kau ninggalin aku tanpa pamit, sekarang hidup enak sama duda kampung ini." Arman maju setapak, suaranya rendah tapi tajam. "Cukup, Pak. Kalau mau bicara jangan teriak di sini. Ada anak kecil yang harus dijaga hatinya." Tatapan mereka bertemu, dua lelaki dari dunia yang berbeda. Satu mewakili masa lalu yang kelam, satu lagi masa kini yang memberi harapan. Randy menjibir. "Kau pikir kau siapa? Cuma pemilik warung kumuh. Jangan sok jadi pahlawan." Aku berdiri di antara mereka. "Sudah, Mas, kalau datang mau ribut, lebih baik pergi. Saya bukan istri Mas lagi. Saya udah cukup menderita dulu." Suaraku bergetar, tapi kali ini aku tidak menunduk. Randy terpaku sejenak, mungkin tak percaya bahwa perempuan yang dulu hanya bisa menangis kini berani melawan. Ia mendekat, menatapku dengan mata penuh amarah dan kecewa. "Kau berubah, Lin." Aku menatap balik. "Aku cuma belajar bertahan." Beberapa warga mendekat mencoba menenangkan. Randy akhirnya mundur, mengumpat pelan, lalu pergi tertatih di bawah lampu jalan yang redup. Suara langkahnya memudar bersama aroma alkohol yang ditinggalkannya. Aku terdiam, air mataku jatuh begitu saja. Arman memegang bahuku dengan lembut. "Maaf, Bu Lina. Saya nggak tahu masa lalu ibu seberat itu." Aku menggeleng. "Nggak apa-apa, Pak. Saya juga nggak nyangka Tuhan bakal mempertemukan saya lagi dengan luka yang belum benar-benar sembuh." Malam itu aku duduk di teras warung, menatap jalan basah yang kosong. Hujan tipis mulai turun, seperti menghapus jejak langkah Randy yang baru saja pergi. Tapi di hatiku, jejak itu tetap ada. Samar, tapi membekas. Mungkin memang harus begitu, pikirku pelan. Masa lalu datang lagi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan aku sudah cukup kuat untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara malam menenangkan dada yang masih bergetar. Di dalam warung, Arman menutup pintu perlahan, memastikan aku dan Dinda aman. Dan di saat itulah aku tahu, masa lalu memang bisa datang tanpa diundang. Tapi kali ini aku tak akan lari. Aku akan berdiri. Karena sekarang aku bukan lagi Lina yang lemah dan takut. Aku Lina yang sudah tahu artinya bertahan. Hujan turun deras malam itu. Seolah langit pun turut menangis bersamaku. Di gubuk kecil peninggalan almarhum ibu, aku duduk menatap panci kosong dan lampu minyak yang redup nyalanya. Perutku sudah lama berontak, tapi hatiku jauh lebih lapar. Lapar akan keadilan dan kasih sayang yang dulu kurasakan sebelum semuanya direnggut. Aku baru saja kembali dari warung Bu Rini. Aku menawarkan diri mencuci piring,
menyapu apapun agar bisa membawa pulang sebungkus nasi. Tapi Bu Rini hanya menggeleng pelan. Maaf, Lin. Sekarang semua dibantu anakku. Aku takut kalau kamu di sini nanti orang-orang ngomong lagi, katanya lirih, seolah malu mengusirku. Aku tersenyum paksa, lalu melangkah pulang dengan kaki gemetar dan hati beku. Setibanya di rumah, aku menatap foto ibu. Wajah lembutnya masih mampu menenangkan hatiku yang retak. Bu, kenapa dunia ini begitu kejam ya? Bisikku nyaris tanpa suara. Angin menjawab dengan hembusan pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan masa kecil yang dulu begitu hangat. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Entah bagaimana, di tengah kelaparan dan keputusasaan, aku merasa nyala kecil tumbuh di dadaku. Nyala yang tidak bisa lagi padam. Aku menatap tanganku sendiri, kasar dan penuh luka, lalu berbisik pada diri sendiri. Lina tidak akan selamanya diinjak. Esok paginya, aku bangun sebelum fajar. Dengan sehelai kain lusuh menutupi tubuh, aku berjalan menuju pasar. Aku tak lagi peduli tatapan sinis orang-orang. Aku tawarkan jasaku kepada siapapun, mengangkat barang, mencuci sayur, membantu membersihkan lapak. Tak satu pun yang langsung percaya, tapi aku tidak menyerah. Menjelang siang, seorang ibu penjual tempe menatapku iba. Kamu anak siapa, nak? Kok kerja sendirian? Tanyanya. Aku tersenyum getir. Saya cuma ingin kerja, Bu. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Ia terdiam, lalu memberikan sekantung kedelai. Bantu ibu bungkus ini ya. Kalau rajin, besok datang lagi. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ada secuil kebaikan yang menetes di dunia yang mulai terasa gelap. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa makan dengan layak. Sepotong tempe goreng dan nasi hangat terasa lebih nikmat dari apapun yang pernah kumiliki. Sore itu, saat aku pulang membawa upah kecil dan wajah letih, aku tersenyum menatap langit jingga. Aku sadar, penderitaan tidak hanya mengajarkan luka, tapi juga mengasah hati agar tidak lagi mudah patah. Dan malam itu, aku menulis di sobekan kertas, pesan untuk diriku sendiri. Jangan menangis lagi. Lina, besok kamu harus lebih kuat. Dunia mungkin tidak memihak, tapi Tuhan pasti melihat. Aku menatap kertas itu lama-lama, lalu menempelnya di dinding. Di balik luka, aku sedang belajar menjadi seseorang yang tidak lagi hanya korban, tapi juga penyintas, yang suatu hari nanti akan membuktikan bahwa hujan yang dulu menyakitkan ternyata menumbuhkan kekuatan. Hari-hari berlalu dengan langkah pelan tapi pasti. Setiap pagi aku datang ke pasar sebelum matahari sepenuhnya bangun. Tanganku sudah terbiasa dengan bau kedelai, air cucian, dan tepung. Setiap sore aku pulang membawa uang receh yang kering oleh keringatku sendiri. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengisi panci dan menghapus lapar. Namun bukan hanya tubuhku yang bekerja, hatiku pun ikut belajar. Belajar memaafkan hari-hari kemarin yang begitu kejam. Kadang, saat menatap orang-orang yang dulu mencibirku, aku masih merasakan sesak di dada. Tapi aku belajar untuk diam. Karena aku tahu kemarahan takkan mengubah apapun, hanya kerja keras yang bisa membuatku berdiri lebih tinggi dari cemoohan mereka. Suatu pagi, saat sedang menjemur tempe di halaman pasar, aku melihat seorang anak kecil mengintip dari balik gerobak. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya menatap nasi bungkus di tanganku. Tanpa berpikir panjang, aku menyobek setengah bagiannya dan mengulurkan. Makanlah, Dek. Aku juga pernah lapar sepertimu. Anak itu tersenyum, memperlihatkan gigi ompongnya. Namaku Raffi, Kak, katanya sambil menatapku polos. Entah kenapa, sejak hari itu, bocah kecil itu selalu menungguku di sudut pasar. Kadang ia membantuku mengangkat barang, kadang hanya duduk menemani, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa benar-benar sendirian. Raffi sering bercerita tentang keinginannya bersekolah, tentang cita-citanya jadi sopir truk agar bisa keliling Indonesia. Aku mendengarnya dengan senyum getir. Dalam diam aku berjanji,
Kalau aku bisa bertahan dan bangkit, aku ingin membantunya mewujudkan mimpi itu. Karena aku tahu, tidak ada yang lebih indah daripada melihat seseorang kecil tersenyum tanpa takut lagi pada dunia. Sore itu, langit mulai gelap, awan menggantung berat seolah menyimpan rahasia hujan. Aku dan Raffi berteduh di bawah atap seng warung. "Kak Lina, kamu nggak takut sendirian?" Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap langit, lalu menjawab pelan. "Aku takut, tapi aku lebih takut kalau berhenti melangkah." Raffi tertawa kecil, lalu memeluk tanganku. "Aku juga mau kuat kayak Kak Lina." Ucapannya sederhana, tapi menembus dadaku seperti doa. Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat pantulan kecil dari diriku sendiri. Seseorang yang pernah kehilangan segalanya, tapi masih punya harapan. Malam itu ketika hujan turun, aku menatap gubukku yang bocor di beberapa sudut. Tapi entah mengapa rasanya hangat. Aku menyeduh teh murahan dan menatap api kecil yang menari di kompor minyak. Aku teringat kata ibu dulu. Kadang, Tuhan menyembunyikan kebahagiaan di balik kepayahan. Mungkin benar. Karena di tengah kesederhanaan dan luka yang belum sembuh, aku mulai melihat cahaya kecil itu. Cahaya yang berasal dari hatiku sendiri. Aku menutup mata, mendengar hujan, dan berbisik lembut, "Terima kasih Tuhan, karena di tengah gelap kau masih beri aku alasan untuk tersenyum." Pagi di warung kecil itu, kini menjadi rumah bagi langkah-langkah baruku. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan hujatan, suara panci, aroma kopi, dan tawa pelanggan sederhana, seperti menyembuhkan luka yang pernah kering tapi masih perih. Aku berdiri di belakang meja kayu yang mulai kusam, mengenakan celemek lusuh pemberian Pak Arman. Setiap kali aku menuangkan kopi, ada rasa syukur yang tak bisa kuucapkan. "Bu Lina, kopinya 2 ya." "Tambahin gula dikit," teriak seorang sopir angkot sambil tersenyum lebar. Aku menjawab ramah, "Siap Pak. Sekalian pisang gorengnya panas nih, baru angkat." Tawa kecil terdengar, suasana hangat, sederhana, dan damai, tapi kedamaian itu tak lama. Karena di dunia ini, kebahagiaan perempuan miskin selalu dianggap salah arah. Suatu siang, ketika pelanggan mulai berkurang, aku mendengar 2 ibu-ibu yang duduk di bangku dekat pintu berbisik pelan. Kau tahu nggak? Itu si Lina, katanya sekarang dekat sama Pak Arman." "Dekat gimana?" Jangan-jangan, ya gitulah. Kan Arman duda, dia janda, ya cocok sih. Tapi kok cepet banget ya?" Aku menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi dada ini rasanya sesak. Kata-kata itu seperti debu yang menempel di hati. Sulit dibersihkan meski aku tahu aku tak salah. Beberapa hari kemudian, gosip itu menyebar lebih cepat dari aroma kopi di pagi hari. Orang-orang mulai menatap dengan senyum yang setengah mengejek. Bahkan ada yang terang-terangan bertanya, "Bu Lina, Pak Arman itu cuma bantu, atau memang udah niat ngambil ibu?" Aku tersenyum kaku, menelan perih di balik gigi yang menggigit bibir sendiri. "Saya cuma kerja, Bu. Beliau orang baik, nggak lebih." Tapi dalam hati aku tahu, dunia tak butuh kebenaran. Cukup cerita yang bisa mereka nikmati. Suatu sore, saat aku sedang menyapu teras warung, Pak Arman datang membawa sekarung beras. "Ini buat stok warung, Bu Lina," katanya dengan nada biasa. Aku mengangguk tapi menatapnya dengan canggung. "Pak, orang-orang mulai salah paham." Ia berhenti, menatapku lama. "Tentang kita?" Aku menunduk. Saya takut Bapak malu punya karyawan yang jadi bahan gosip. Arman menghela napas, lalu duduk di bangku panjang di depan warung. "Lina, saya udah lama tinggal di kampung ini. Saya tahu lidah orang lebih tajam dari pisau, tapi saya juga tahu niat baik nggak perlu dibela dengan banyak kata." Aku terdiam. Kalimat itu menenangkan, tapi juga membuat air mata tiba-tiba menetes tanpa izin. "Terima kasih, Pak. Saya cuma takut Dinda dengar dan malu." Arman tersenyum lembut. "Dinda? Anak itu malah bangga, Bu. Dia sering bilang, mamanya kuat dan jujur." Hatiku bergetar mendengar itu. Anak kecil itu memang jadi alasan aku bertahan di dunia yang terus menekan.
Dan Arman, entah bagaimana, hadir seperti bayangan yang meneduhkan, tapi tak pernah memaksa untuk menjadi sinar. Menjelang senja, aku menatap langit yang berubah jingga. Dinda duduk di pangkuanku sambil bercerita tentang sekolahnya, tentang temannya yang kini suka menertawakan ibunya. Mereka bilang Mama diambil Om Arman, Ma. Tapi aku nggak peduli. Mereka nggak tahu Mama baik. Aku tertegun memeluknya erat. Kamu anak yang hebat, Nak. Jangan pernah balas orang jahat dengan benci. Sore itu aku belajar satu hal. Tak semua luka harus dilawan dengan marah. Kadang, cukup dengan terus hidup baik-baik dan biarkan waktu yang menjawab fitnah. Di balik gosip dan senyum sinis orang-orang, aku menemukan arti keteguhan yang baru. Tak apa jika mereka membicarakanmu, selama Tuhan masih tahu niatmu. Ketika malam turun dan warung mulai sepi, aku menatap lampu gantung di atas kepala. Cahayanya redup tapi hangat, seperti hatiku malam itu, lelah tapi tetap menyala. Dan di sela isak yang kutahan aku tahu, badai ini belum selesai. Tapi aku sudah tak takut lagi. Karena kali ini, aku punya tempat untuk berteduh. Bukan hanya di warung ini, tapi di hati yang mulai berani percaya lagi. Hari itu matahari seolah menatap tajam dari langit. Panasnya menusuk kulit, tapi yang paling membakar justru bukan sinarnya, melainkan kabar yang menyebar cepat seperti api di ladang kering. Aku baru saja menata kue di etalase warung ketika seorang ibu berlari datang, napasnya terengah. "Bulina, hati-hati. Orang kampung lagi rame di pos ronda. Katanya warung ini nyimpen barang curian." Tanganku refleks berhenti di udara. Piring yang kupegang hampir terjatuh. "Apa maksudnya, Bu?" Tanyaku dengan suara gemetar. Ibu itu hanya menatap dengan wajah iba. Mereka bilang kemarin ada motor hilang di gang sebelah, dan seseorang lihat motor itu dibawa lewat depan warungmu. Mereka curiga barangnya disimpan di sini. Dunia seolah berhenti sesaat. Jantungku berdetak terlalu keras, hingga dada terasa sesak. Aku sudah pernah melalui ini. Fitnah, tatapan curiga, dan penghakiman tanpa bukti. Luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, kini disayat lagi di tempat yang sama. Tak lama kemudian, beberapa warga datang berkerumun. Di depan mereka, Pak RT berdiri dengan wajah serius. "Bulina, Pak Arman, mohon maaf. Kami cuma mau periksa aja, biar nggak ada salah paham." Arman melangkah maju, suaranya tenang tapi tegas. "Silakan, Pak. Warung ini terbuka untuk siapapun. Kami nggak punya apa-apa selain kopi dan gorengan." Aku berdiri di samping Arman, menunduk dalam diam. Tanganku menggenggam kain celemek, mencoba menahan getaran tubuh. Warga mulai membuka karung beras, meneliti rak kayu, bahkan membuka kotak kecil tempat uang kembalian. "Nggak ada, Pak." Salah satu dari mereka berkata ragu, tapi suara lain menyela, tajam dan sinis. "Jangan-jangan disembunyiin di belakang. Kan perempuan ini udah pernah dituduh nyuri di pasar dulu." Kalimat itu seperti belati yang menusuk jantungku. Aku menatap wajah yang mengucapkannya. Seorang pedagang lama yang dulu juga menyebar gosip buruk tentangku. Aku ingin bicara, tapi suaraku tak keluar. Arman berdiri di depan, menatap mereka satu persatu. "Saya kenal Bulina. Dia kerja di sini dengan jujur. Kalau kalian mau cari pencuri, jangan asal tuduh orang yang lemah." Suasana mendadak tegang. Beberapa warga menunduk, sebagian lagi terdiam. Hanya desau angin siang yang terdengar. Tak lama kemudian, seorang pemuda datang tergopoh-gopoh sambil membawa kabar. "Pak, motor yang hilang udah ketemu!" Ternyata dibawa sama keponakan sendiri yang pulang larut malam. Semua terdiam. Tatapan mereka yang tadinya curiga kini berubah jadi malu. Aku hanya tersenyum pahit. Rasanya aneh, bagaimana kebohongan bisa lebih cepat dipercaya daripada kebenaran. Satu persatu warga pergi tanpa permintaan maaf. Hanya meninggalkan debu dan sisa luka di hati. Arman menatapku lembut. "Bulina, maaf ya. Saya nggak bisa cegah orang buat ngomong semaunya." Aku menggeleng pelan. "Bukan salah Bapak. Dunia memang cepat menilai, apalagi kalau kita cuma punya sedikit untuk dipertahankan." Dinda memelukku dari belakang.
Suaranya kecil tapi penuh keyakinan. Gak apa-apa, Ma. Kan Tuhan tahu yang benar. Aku menatap wajah kecil itu. Polos, bersih, tanpa dendam. Dan di sana aku belajar lagi. Bagaimana memaafkan tanpa harus melupakan. Sore itu aku menyapu lantai warung yang masih berantakan. Setiap sapuan terasa seperti menghapus jejak penghinaan sedikit demi sedikit. Aku tahu ini bukan akhir dari ujian. Tapi kali ini aku tidak menangis seperti dulu. Karena aku tak lagi sendiri. Dulu aku dituduh dan dibiarkan jatuh. Sekarang aku dituduh lagi. Tapi ada seseorang yang berdiri di sampingku. Dan itu cukup membuat dunia terasa adil, meski hanya sejenak. Ketika malam datang dan lampu warung kembali menyala, aku duduk di bangku depan sambil menatap jalan yang basah oleh embun. Arman sedang menutup kasir, Dinda tertidur di pangkuanku. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara malam masuk perlahan. Mungkin inilah caranya Tuhan menguatkanku. Bukan dengan menghapus cobaan, tapi dengan mengirimkan seseorang yang mau menggenggam tanganku ketika badai datang lagi. Aku menatap Dinda yang tertidur di pelukanku. Wajahnya damai, seolah tak peduli pada atap bocor atau perut yang belum kenyang. Malam itu aku menyadari sesuatu. Rumah bukan soal dinding atau atap, tapi tentang siapa yang kita peluk ketika dunia menolak kita. Dan sambil menatap langit yang gelap dari celah genteng, aku berjanji dalam hati. Gubuk ini mungkin reyot, tapi dari sinilah aku akan bangkit. Aku akan jadikan setiap luka sebagai pijakan. Aku akan tunjukkan pada dunia yang menertawakan bahwa perempuan miskin ini punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika aku tiba di pasar membawa bungkusan kecil berisi bahan seadanya. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Bajuku belum kering sempurna, tapi aku tak peduli. Yang penting aku bisa berjualan, meski hanya dengan kompor pinjaman dan harapan yang nyaris habis. Aku menata meja kayu bekas, menyalakan kompor yang suaranya serak-serak karena karatan. Satu persatu gorengan mulai menguning, mengeluarkan aroma hangat yang membuatku merasa sedikit hidup. Semoga hari ini ramai. Gumamku pelan, sambil menahan rasa perih di telapak tangan yang terkena cipratan minyak panas. Tapi ternyata, bukan pembeli yang datang. Melainkan bisik-bisik. Awalnya samar, tapi lama-lama menusuk telinga. Itu loh, si Lina. Katanya semalam nyuri di warung Bu Rasti. Ah, masa sih? Tapi memang dia mencurigakan. Datang dari mana-mana, gak punya rumah tetap. Aku menegakkan kepala. Pandanganku bertemu dengan mata-mata curiga. Beberapa ibu pedagang menatapku dari jauh, berbisik sambil menutup mulutnya. Jantungku berdetak tak karuan. Apa maksud mereka? Bisikku pelan. Belum sempat aku bertanya, Bu Rasti, pemilik warung sembako di ujung lorong, datang dengan wajah merah padam. Lina, suaranya nyaring, memecah hiruk-pikuk pasar. Kau kira aku nggak tahu? Semalam 2 bungkus beras hilang dari warungku. Kau yang terakhir kelihatan di sekitar situ. Aku terpaku. Astagfirullah. Bu, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma lewat, cari tempat berteduh karena hujan. Sumpah, saya nggak ambil apapun. Tapi suaraku tenggelam di antara teriakan orang-orang. Dasar miskin. Namanya juga perut lapar, apa aja diembat. Udah dibilang, orang kayak gini tuh nggak bisa dipercaya. Jadi aku mencoba menjelaskan, tapi mereka tak mau mendengar. Komporku ditendang, minyak tumpah mengenai kakiku. Panasnya menyengat kulit, tapi lebih perih lagi rasanya mendengar Dinda menangis di belakangku. Mama udah, jangan nangis. Nanti aku bantu jualan lagi. Katanya sambil memeluk pinggangku erat. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Dunia seakan runtuh di depan mata, tapi aku tak punya tenaga untuk membelanya. Kalau memang saya mencuri, silakan lapor polisi, Bu, kataku lirih. Tapi jangan tuduh saya tanpa bukti. Saya masih punya anak yang harus saya ajarkan tentang kejujuran. Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling berpandangan. Tapi Bu Rasti tetap menatap tajam. Mulutmu manis, Lina, tapi aku nggak bodoh. Kalau bukan kau, siapa lagi? Aku hanya menunduk. Aku tahu. Di mata mereka, kemiskinan sudah cukup jadi alasan untuk dicurigai.
Ketika hari mulai sore dan pasar mulai sepi, aku duduk di antara sisa gorengan yang tak laku. Dinda tertidur di pangkuanku, matanya bengkak karena menangis terlalu lama. Aku menatap wajahnya, dan dalam diam, air mataku jatuh satu-satu ke pipinya. Kenapa dunia begitu kejam pada orang yang hanya ingin hidup jujur, Tuhan? Aku berbisik ke langit yang mulai merah. Angin sore berhembus lembut, seolah mencoba menenangkan dada yang terbakar. Aku tahu aku tak bisa terus begini. Aku tak bisa lagi berharap pada belas kasihan orang-orang yang lebih suka menuduh daripada memahami. Malam itu, aku berkemas. Kompor pinjaman ku kembalikan, sisa tepung ku bungkus dengan kain lusuh. Dinda ku gendong di bahu, menapaki jalan gelap di belakang pasar. Langkahku pelan tapi pasti. Aku tak tahu akan kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku harus menjauh dari tempat yang menuduhku tanpa bukti. Sebelum benar-benar pergi, aku menatap sekali lagi ke arah pasar yang mulai sunyi. Tempat itu telah memberiku harapan, lalu menghancurkannya dalam sehari. Namun di antara kehancuran itu, aku merasakan sesuatu tumbuh di dalam diriku, sebuah tekad. Mereka boleh menuduhku, tapi mereka tak akan bisa mencuri keyakinanku bahwa Tuhan masih di pihak orang yang teraniaya. Aku melangkah dalam malam, hanya ditemani nyala bintang yang samar. Dan di dada ini aku tahu, dari luka hari ini akan lahir kekuatan yang tak lagi bisa dipatahkan. Hujan malam itu turun tanpa jeda, seperti sedang menangisi segala luka yang belum sempat kering. Aku berjalan tanpa arah, menggandeng tangan Dinda yang kedinginan. Kami baru saja terusir dari pasar, tanpa tempat berteduh, tanpa sepeser uang di kantong. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena dunia seolah tak ingin kami bertahan. Air hujan mengalir di wajahku, bercampur dengan air mata yang sudah terlalu lama kutahan. "Ma dingin!" Suara kecil Dinda menggigil di sampingku. Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Sabar ya, nak. Bentar lagi kita cari tempat buat berteduh." Kami menyusuri jalan berlumpur di pinggir kota, di antara rumah-rumah penduduk yang sudah menutup pintu. Lampu-lampu berkelip di kejauhan, tapi tak satu pun yang terasa seperti rumah. Ketika kakiku hampir menyerah, aku melihat cahaya kecil dari warung tua di ujung gang. Warung itu masih buka meski hujan deras. Seorang pria berjas hujan hitam berdiri di depan, menutup pintu kayu agar tak kemasukan air. Aku mendekat dengan langkah ragu. "Permisi, Pak." Suaraku hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Pria itu menoleh. Matanya tajam tapi hangat, seperti orang yang terbiasa melihat penderitaan tanpa menghakimi. "Iya, Bu, ada apa?" Tanyanya ramah. Aku menunduk, malu pada keadaan. "Saya cuma mau numpang neduh sebentar. Anak saya kedinginan." Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu lebih lebar. "Masuk aja, Bu. Di luar dingin banget." Aku dan Dinda segera masuk. Bau kopi hitam dan kayu basah memenuhi udara. Warung itu sederhana, tapi terasa hangat. Lebih hangat dari rumah manapun yang pernah kutempati. Pria itu menyiapkan segelas teh hangat dan menyerahkannya pada Dinda. "Minum ini, Dek, biar nggak masuk angin." Dinda tersenyum lemah. "Terima kasih, Om." Aku memperhatikan pria itu. Wajahnya bersih, kulitnya sawo matang, dan ada bekas luka kecil di pelipisnya. Dari caranya bicara, aku tahu dia bukan orang biasa. Tapi tatapan matanya jujur. Dan itu sudah cukup untuk membuatku sedikit tenang. "Nama saya Arman," katanya sambil duduk di bangku seberang. "Warung ini punya saya. Biasanya buat tempat nongkrong anak-anak kampung sini." Aku menunduk sopan. "Saya Lina. Ini anak saya, Dinda. Maaf udah ganggu, Pak Arman." Ia tersenyum kecil. "Ganggu gimana? Orang yang butuh pertolongan gak pernah salah datang, Bu." Kalimat itu menembus pertahanan hatiku. Sudah lama aku tak mendengar kata-kata yang selembut itu. Selama ini, setiap pintu yang kutokok hanya memberiku tatapan sinis. Tapi malam ini, seseorang yang tak ku kenal malah memberiku kehangatan. Kalau ibu nggak keberatan,
Besok bantuin saya aja di warung ini, katanya lagi. Lumayan, bisa nambah penghasilan. Saya butuh orang yang bisa jaga kalau saya keluar. Aku tertegun. Tapi saya nggak punya pengalaman, Pak. Ia terkekeh pelan. Yang penting jujur. Soal pengalaman, nanti juga bisa belajar. Aku menatap wajahnya lama-lama. Dalam remang lampu bohlam, wajah itu seperti membawa tenang yang belum pernah aku rasakan. Terima kasih, Pak Arman. Suaraku nyaris bergetar. Saya nggak tahu gimana harus balas kebaikan Bapak. Nggak usah dibalas, Bu. Cukup terus hidup. Kadang itu aja udah cukup besar. Malam makin larut. Hujan perlahan reda. Dinda tertidur di pangkuanku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan hanya nasibku, tapi juga caraku memandang dunia. Mungkin Tuhan memang tak pernah meninggalkan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan dua orang yang sama-sama patah, agar bisa saling menambal kekosongan satu sama lain. Aku menatap Arman yang sedang membereskan meja, dan dalam hati aku berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan." Akhirnya ada tangan yang menyambutku, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu berdiri lagi. Dan di bawah cahaya temaram warung tua itu, aku tahu. Malam yang gelap ini adalah awal dari fajar yang baru. Malam itu udara terasa aneh, terlalu sunyi untuk hati yang sedang gelisah. Dari dapur aku mendengar suara langkah berat, diikuti bunyi koper diseret dari kamar. Randy, suamiku. Aku tahu arah kisah ini tanpa perlu mendengar kata apapun, tapi hatiku tetap berdoa agar aku salah. Mas, suaraku bergetar. Kamu mau kemana malam-malam bawa koper? Is it my wife? Tangannya sibuk melipat ke meja dan memasukkannya ke dalam tas besar. Di wajahnya tidak ada amarah, tapi juga tak ada cinta. Hanya dingin, seperti batu yang sudah lama kehilangan hangat matahari. Aku mendekat perlahan. Mas, kalau kamu capek, istirahat dulu. Besok kita bicarain baik-baik ya. Jangan pergi kayak gini. Randy berhenti sejenak, lalu mendesah pelan. Lin, aku udah gak bisa lagi hidup kayak gini. Tiap hari miskin, malu sama tetangga. Aku juga punya harga diri. Aku menatapnya tak percaya. Harga diri? Mas, apa artinya harga diri kalau harus ninggalin anak istri yang masih butuh sandaran? Ia menatapku tajam, tapi matanya bergetar sesaat. Aku udah capek miskin, capek makan lauk garam tiap malam. Ada orang yang bisa bantu aku mulai hidup baru. Aku cuma mau cari bahagia. Dadaku serasa diremas. Aku tahu siapa yang ia maksud. Rani, wanita itu. Wanita dengan parfum mahal dan senyum yang tak pernah tulus. Aku pernah melihat mereka berbicara di depan toko emas dulu, tapi aku menolak percaya. Sampai malam ini segalanya nyata. Jadi kamu pilih dia? Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Randy tak menjawab. Ia hanya menunduk lalu memalingkan wajah. Dalam diam itu segalanya runtuh. 5 tahun pernikahan, tawa kecil Dinda, mimpi sederhana di rumah kontrakan ini. Semua lenyap hanya karena satu kalimat tak terucap. Aku berjalan ke depan pintu, berdiri di hadapannya. Mas, kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi ingat, anakmu masih butuh seorang ayah. Kalau bukan untuk aku, setidaknya bertahanlah untuk dia. Randy menatapku sesaat, lalu melangkah keluar tanpa sepatah kata. Suara koper yang diseret di tanah jadi gema yang menyayat telinga. Aku berdiri mematung, menatap punggungnya yang menjauh di bawah lampu jalan yang redup. Hujan mulai turun, menetes pelan di atap seng, seolah langit pun ikut berduka. Dinda muncul dari kamar dengan mata setengah mengantuk. Mama, ayah kemana? Aku menelan air mata yang sudah sampai di ujung lidah. Ayah cuma pergi kerja, sayang. Nanti pulang. Dinda tersenyum polos. Kalau pulang, Dinda mau peluk ayah. Aku mengangguk, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Tapi dalam hati aku tahu, pelukan itu akan lama menunggu. Setelah Dinda kembali tidur, aku duduk di lantai ruang tamu, memandangi pintu yang kini tertutup rapat. Di sana masih tertinggal sepasang sandal Randy. Aku meraihnya, mendekap erat seolah bisa menahan sisa kehangatan yang tersisa.
Angin malam menyusup lewat celah jendela, menggoyangkan tirai tipis yang berdebu. Aku menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Kalau cinta bisa pergi karena harta, berarti yang hilang bukan cinta, tapi nurani. Aku menangis tanpa suara, tapi di sela tangis itu, ada sesuatu yang berbeda. Perih yang tidak lagi melumpuhkan. Mungkin karena aku tahu, setelah kehilangan sebesar ini, tidak ada lagi yang bisa merobohkanku selain Tuhan sendiri. Dan di tengah keheningan, aku berjanji dalam hati, aku akan tetap hidup. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang ditinggalkan pun bisa berdiri, tanpa harus punya siapa-siapa, selain keyakinan bahwa Tuhan tak pernah benar-benar pergi. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa, tapi takdir memilih menjadikannya batas antara tempat berpijak dan ruang kehilangan. Aku baru saja menidurkan Dinda ketika suara ketukan keras menggema di pintu. Suara itu bukan milik Randy. Suara itu tajam, penuh amarah. Suara ibu mertuaku, Bu Wati. Lina, buka pintu. Sekarang juga. Aku segera berdiri. Dinda terbangun dan menatapku dengan mata cemas. Ada apa, Ma? Tidak apa-apa, sayang. Tidur lagi ya, bisiku, meski suaraku sendiri bergetar. Begitu pintu kubuka, Bu Wati berdiri di ambang, tangan bertolak pinggang, wajahnya merah menahan amarah. Randy sudah bilang semuanya, kamu sudah gak pantas tinggal di sini. Aku terdiam, kata-katanya menggantung di udara, seperti batu yang siap menghantam dada. Bu, saya cuma numpang sampai bisa bayar kontrakan baru. Tolong beri waktu sedikit saja. Pintaku pelan, tapi ia tak mendengarkan. Waktu? Kamu pikir hidup ini cuma soal waktu? Kamu perempuan pembawa sial. Randy hidup enak setelah ninggalin kamu, tahu? Setiap katanya seperti cambuk yang menampar wajahku. Aku menunduk mencoba menahan tangis, tapi air mata tetap jatuh. Bu, saya nggak mau ribut. Kalau memang Bu nggak mau saya di sini, saya pergi. Tapi tolong izinkan saya bawa barang Dinda dulu. Bawa aja semua sekalian. Aku gak mau lihat mukamu lagi di depan rumahku. Tanpa menunggu, Bu Wati menyeret koper kecilku keluar. Isinya tumpah di tanah, baju Dinda, dasterku, beberapa buku sekolah, semuanya berserakan di halaman. Di belakangnya, beberapa tetangga keluar menonton, menatapku seperti tontonan malam gratis. Kasihan ya, diusir mertua, bisik seseorang. Pasti karena dia nggak bisa ngurus suaminya. Sahut yang lain sambil tertawa. Aku berlutut mengumpulkan barang-barangku satu persatu. Dasterku basah oleh embun dan tanah. Dinda memeluk kakiku, menangis. Mama, kita mau kemana? Aku menatap langit. Bulan tertutup awan, seolah langit pun enggan melihat kami. Kemana pun, asal masih ada Mama. Itu rumah buat kita. Aku menggandeng tangan Dinda, berjalan keluar dari halaman itu. Bu Wati menutup pintu keras-keras di belakangku. Suara itu bergema panjang, seperti tanda bahwa masa laluku telah resmi dikubur. Kami berjalan tanpa arah. Angin malam menggigit kulit, membuat Dinda menggigil. Aku memeluknya erat sambil terus berjalan di jalanan kampung yang gelap. Setiap langkah terasa berat, tapi setiap genggaman tangan kecilnya membuatku kuat. Aku tak tahu kemana harus pergi. Tidak ada keluarga, tidak ada tempat singgah, hanya langit luas dan doa yang terus kugumamkan pelan. Di bawah pohon mangga di pinggir jalan, aku berhenti. Dinda sudah tertidur di pelukanku. Aku letakkan kepalanya di pangkuanku, menatap wajah kecil itu di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Maaf nak, malam ini Mama gak bisa kasih kasur empuk. Tapi Mama janji, suatu hari nanti, kamu akan tidur di rumah yang penuh cahaya. Air mataku jatuh satu-satu ke pipinya. Aku tidak menyesali kemiskinan, tapi aku menyesali dunia yang terlalu cepat menghakimi. Namun di antara hening dan dingin, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan kehancuran, tapi keheningan yang dalam. Seperti ruang kosong yang siap diisi harapan baru. Aku menatap langit malam yang kelam dan berbisik, Tuhan, aku sudah kehilangan segalanya, tapi jangan biarkan aku kehilangan iman. Jika malam ini kau biarkan aku tanpa rumah,
Semoga besok kau tunjukkan arah untuk membangun hidupku dari awal. Dan di bawah langit tanpa rumah itu, aku belajar. Ternyata kehilangan bukan akhir, melainkan undangan untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri sendiri. Pagi itu, kabut masih menutupi gang kecil di pinggiran kota. Udara dingin menusuk tulang, tapi tidak lebih dingin dari kenyataan hidup yang harus kuterima. Aku duduk di depan sebuah gubuk reyot. Atapnya bolong, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah lapuk. Tempat ini bukan rumah, tapi hanya satu-satunya yang masih mau menampung kami. Sepetak ruang kosong di belakang pasar yang lama tak terpakai. Dinda masih tidur di atas tikar yang kami pinjam dari tetangga. Wajah kecilnya tenang, padahal semalam ia menangis hingga lelah. Perutnya kosong, tapi hatinya tetap lembut. Aku menatapnya dengan dada yang sesak. Maaf nak, Mama belum bisa kasih apa-apa selain pelukan. Aku berdiri perlahan, membuka bungkusan kecil, berisi sisa 2 potong gorengan yang kami dapat kemarin. Satu kuberikan untuk Dinda saat ia bangun nanti, satu lagi kupaksakan untukku sendiri, bukan untuk kenyang, tapi agar tubuh ini kuat mencari nafkah lagi hari ini. Ketika matahari mulai naik, aku keluar menuju pasar. Orang-orang sibuk dengan dagangan mereka, sementara aku hanya membawa 1 kantong plastik berisi tepung, minyak, dan pisang yang mulai layu. Modal terakhir. Semoga ini cukup ya Tuhan, bisiku lirih. Aku duduk di pinggir jalan, menyalakan kompor kecil yang kupinjam. Asapnya menari-nari bersama doa-doaku yang sederhana, satu demi satu gorengan matang. Aku tata rapi di atas daun pisang. Tak ada spanduk, tak ada meja, hanya harapan yang kujual bersama aroma hangat tepung dan minyak. Awalnya tak ada yang datang. Orang-orang hanya melirik sekilas, lalu berlalu. Tapi aku tetap tersenyum pada setiap tatapan yang menyeberang di depanku. Mungkin hari ini belum rezekiku, tapi bukankah rezeki selalu datang pada yang sabar menunggu? Menjelang siang, seorang bapak tua berhenti. Bu, gorengannya berapa? 1.000, Pak. Ia tersenyum dan membeli 2. Saat uang itu berpindah ke tanganku, rasanya seperti dunia menyalakan cahaya kecil di dalam dada. Aku pulang sore dengan wajah letih tapi hati hangat. Dinda menyambut dengan tawa kecil. Mama jualan laku. Alhamdulillah nak, kita bisa makan malam ini. Aku menanak nasi sedikit, menggoreng tempe tipis yang nyaris habis masa simpannya. Saat kami makan berdua di bawah lampu bolam redup, rasanya seperti makan di istana. Namun malam belum usai memberi ujian. Hujan turun tiba-tiba. Atap gubuk bocor, air menetes di banyak tempat. Aku menutupi Dinda dengan sarung, sementara aku duduk bersandar pada dinding bambu yang basah. Dalam dingin itu, aku berbisik pelan, "Ya Allah, aku tahu kau sedang mengujiku, tapi tolong, jangan biarkan anakku kehilangan senyumnya." Hujan terus turun, tapi di antara suara rintiknya, aku mendengar sesuatu di dalam dada. Suara lembut yang mengatakan bahwa semua ini tidak sia-sia. Bahwa dari gubuk reyot inilah, aku akan belajar arti kekuatan, arti ikhlas, dan arti memulai lagi.